Baik teman-teman, kan saya perkenalkan insya Allah yang akan mengisi materi hari ini adalah Ustadz Muhammad Abu Haura atau Ustadz Rahman Rozikin ya. Beliau adalah dosen dari Universitas Brawijaya. Kebetulan dosen Ana sendiri ketika Ana berkuliah di Brawijaya semester 2, 21 ya. Insya Allah beliau hari ini akan membawakan materi terkait fikih Toharoh. Teman-teman mohon disimak baik-baik, dicatat. Kami menyediakan ladang-ladang kebaikan buat teman-teman yang mau menyimak dan mencatat. Nanti boleh sekali kalau teman-teman mau membuat resume materinya dan dibuat microblog. Posting yang terbaik akan kami repost dengan akun pribadi kami maksudnya. Insya Allah mudah-mudahan itu menjadi ladang-ladang pahala buat teman-teman juga. Artinya semuanya di sini punya ladang kebaikan. Baik, untuk menghemat waktu karena sudah jam 6 lewat, pada Ustaz Rahman Rozikin waktu dan tempat kami persilahkan. Saya diberi waktu sampai jam berapa dan adakah sesi tanya jawab? Ada saat insya Allah sampai jam 7 materinya. Nanti saya tanya jawabnya kita ada 15-20 menit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Amma ba'd. Saudaraku ikhwani wa akhwati fiddin rahimakumullah. Pertama kali saya mendengar bahwa antum berinisiatif membuat forum untuk lebih dekat dengan Al-Quran, maka saya sungguh bergembira. Karena ilham untuk bisa dekat dengan Quran ini nggak semua orang dapat ya. Maka kalau antum mendapatkan ilham itu dan bisa melaksanakannya, insya Allah mudah-mudahan termasuk orang-orang yang istimewa. Tapi ilham saja tidak cukup. Kenapa? Karena kalau tidak diamalkan, ya hilang. Nah, oleh karena itu, setelah dapat ilham ini, maka coba dibuat program aktivitas yang bagus ya, yang detail, lalu kemudian dilaksanakan secara istiqomah. Istiqomah tadi itu betul bagus ya. Jadi yang penting istiqomah dulu. Kuantitas itu kalau dalam hadis itu dikatakan sedikit tapi continue itu lebih baik daripada banyak tapi tidak istiqomah. Jadi memang yang harus dikejar istiqomahnya dulu. Tidak perlu banyak-banyakan. Karena kalau di awal itu terlalu semangat, misalnya sehari 1 juz, misalnya. Kemudian setelah itu liburnya setahun, wah itu kan ya jauh nantinya jadi pencapaian. Makanya lebih baik sedikit tapi istiqomah. Ini sedikit cerita saja ya. Sebelum masuk materi ya, mumpung saya ingat karena saya senang dengan kegiatan Quran semacam ini. Barangkali sebagian dari antum ini jauh lebih beruntung dari saya terlebih dulu. Kenapa? Karena saya itu baru serius belajar baca Quran itu di usia SMA. Nah, ya Pak, yang sudah belajar baca Quran sejak kecil, masya Allah, lebih beruntung daripada saya. Ya. Jadi bacaan saya dulu itu masih hancur, SMP itu masih kayak anak belajar Iqra jilid 4 mungkin ya. Baru serius belajar baca Quran itu saat SMA. Gimana ceritanya waktu itu kok semangat membaca Quran? Nah, ceritanya juga unik. Ceritanya adalah berawal dari aktif di namanya remaja masjid. Tahu ya? Remaja masjid. Aktif di sana, terus saya diminta untuk menjadi pengajar TPG. Ya. Waktu masih usia lulus SMP itu waktu itu, ingat saya. Diminta ngajar. Dikira saya sudah pointer baca Quran, bisa ngajar gitu. Padahal ya belum. Tapi dengan begitu akhirnya semangat untuk belajar.
Karena sudah menganggap diri sudah besar, akhirnya lalu belajarnya itu otodidak. Bagaimana caranya? Nah, itu sudah mulai mencanangkan untuk hidup selalu dengan Al-Quran. Ya. Saya awali waktu itu, ingat saya kalau nggak salah setiap hari harus membaca sebanyak 1/4 lembar. 1/4 lembar Quran saja. Itu kan nggak banyak ya. Tapi Anda bisa bayangkan ya perjuangan saya membaca 1/4 lembar itu, Masya Allah, lama itu. Kenapa? Karena nggak lancar. Karena masih tertatih-tatih begitu. 1/4 lembar mungkin setengah jam saya baca. Nah, tapi saya ngejar apa? Istiqomah. Ya, 1/4 lembar terus lama-lama lancar. Setelah lancar ditambah jadi setengah lembar. Setengah lembar lancar, tambah lagi 1 lembar sehari. 1 lembar lancar tambah 2 lembar sehari. 2 lembar lancar tambah 3, 4, 5 terus sampai akhirnya 1 juz sehari. 1 juz sehari akhirnya berarti dalam waktu 1 bulan khatam kan begitu ya. Nah, jadi saya sudah sempat mengalami khatam hampir tiap bulan. Itu dia. Nah, saat itu kemudian baru bacaan Quran mulai tertata. Nah, ini berawal dari tadi istiqomah gitu. Istiqomah. Konsisten, istiqomah dengan program, insya Allah dapat hasilnya. Ya. Kalau mampunya baru baca, udah baca saja. Baca saja, yang penting istiqomah baca. Tapi harus selalu ada program peningkatan. Kalau nanti setelah baca sudah bagus, bagi yang dimudahkan oleh Allah, cobalah diprogramkan menghafal. Ya, menghafal. Karena kalau menghafal pasti membaca, tapi kalau membaca belum tentu hafal. Ya, jadi kalau ada program menghafal, wah ini sudah setingkat lebih tinggi menghafal Quran. Ya. Menghafal ini nggak usah mulu-mulu. Coba misalnya diistiqomahkan sehari 1 ayat misalnya. Ya. 1 ayat kalau Al-Baqarah kan panjang-panjang ya. Apalagi ada 1 ayat yang hampir setengah lembar itu kan ya. 1 lembar kan juga ada. Nah, istiqomah semacam itu insya Allah ada hasilnya. Ya. Kalau misalnya sekarang antum semester berapa ini? Sudah banyak yang lulus ini ya? Atau ada yang masih kuliah? Mayoritas Macam-macam, masih ya? ada yang sudah Macam-macam ya? lulus, ada yang sudah berkeluarga, Oke. Oh, dia sudah berkeluarga? ada Ustaz. Ini se-Indonesia. Oh, se-Indonesia. Iya. Alhamdulillah. Jadi itu akan memberikan akan memberikan hasil yang luar biasa, istiqomahnya. Ya. Saya pernah membuat satu tulisan khusus soal intim dengan Al-Quran itu, bisa dibaca di website saya di Irtaqi itu, tentang cara tercepat mendekat pada Allah itu diantaranya adalah dengan Al-Quran. Ya, jadi bisa. Ini dikisahkan oleh diriwayatkan Imam Ahmad itu suatu saat bermimpi melihat Allah. Lalu kemudian bertanya Imam Ahmad, ya Rabbi, wahai Tuhanku, dengan cara apa aku bisa mendekat yang paling cepat kepadamu? Jawaban Allah adalah bikalami ya Ahmad, dengan firmanku wahai Ahmad. Terus tanya lagi Imam Ahmad, bifahmin atau bighairi fahmin? Apakah harus paham ataukah tanpa harus paham? Jawaban Allah dalam mimpi tersebut adalah bifahmin atau bighairi fahmin. Faham atau tidak itu bisa. Ya. Oke, baik. Ini sekedar muqaddimah ya. Muqaddimah saja karena saya mengapresiasi forum ini ya, forum untuk menghafal, untuk berinteraksi dan intim dengan Al-Quran menjelang Ramadan ini adalah inisiatif yang bagus. Ya, ini bukan
Ini kan bukan inisiatif yang tidak dimaksudkan untuk meraih kepentingan-kepentingan duniawi, tetapi inisiatif yang semata-mata dalam rangka untuk meningkatkan kualitas ibadah. Ya, oke. Baik, sekarang kita masuk ke materi ya. Jadi materinya pada hari ini sebagaimana dipesankan adalah membahas tentang toharah. Apa itu toharah? Toharah itu dalam bahasa Arab masuk jenis masdar, isim masdar dari kata tatohara. Tatohara itu maknanya bersuci. Berarti tatoharah itu makna bahasanya adalah hal bersuci. Ya, mungkin juga dipahami dari kata tohara atau tohura. Jadi maknanya adalah hal bersuci. Dalam agama Islam, Allah itu cinta dengan orang-orang yang suci dan suka mensucikan diri. Dalam Al-Quran dinyatakan, Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu suka orang-orang yang bertaubat dan suka dengan orang-orang yang menyucikan diri. Orang-orang soleh itu kan pada hakikatnya adalah orang-orang yang suci. Mereka mensucikan diri sehingga Allah mencintai mereka. Dan orang yang suci itu fitrahnya akan dicintai manusia. Kalau nggak percaya, lihat itu anak bayi. Anak bayi itu kalau dilihat kan menyenangkan ya. Siapapun yang melihat anak bayi itu senang, gemes, pengen gendong, pengen menyayang, pengen begitulah, mencandai. Kenapa? Ya mereka belum punya dosa. Mereka belum punya dosa sehingga nggak peduli bayi itu seperti apa. Orang senang dengan bayi itu. Begitulah manusia. Jika dia mau mensucikan dirinya, maka dia akan dicintai di langit sebagaimana dia akan dicintai di bumi. Oleh karena itulah dalam agama Islam, syariat taharah ini itu sangat ditekankan. Dan Allah ketika mencintai orang-orang yang mensucikan diri, maka dia juga tidak menerima hambanya mengkontak dirinya jika tidak dalam keadaan suci. Bagaimana seorang hamba mengkontak Tuhannya? Seorang hamba mengkontak Tuhannya adalah dengan mekanisme ibadah yang dinamakan sholat. Ya, itu satu-satunya pintu resmi cara seorang hamba mengkontak Tuhan. Ya, dan untuk sholat ini Rasulullah mengajarkan supaya diri dalam keadaan suci. Nah, suci ini ada dua macam. Apa itu? Yang pertama adalah at-taharah minan najas. Dan yang kedua at-taharah minal hadas. At-taharah anil najas dan at-taharah anil hadas. Bersuci, ya, suci dari najis. Yang pertama. Yang kedua adalah suci dari hadas. Suci dari najis itu bagaimana? Kita harus ngerti dulu apa itu makna najis. Najis itu maknanya adalah benda-benda yang dipandang kotor oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi standarnya adalah penilaian Allah, bukan perasaan manusia. Contoh misalnya air kencing manusia itu najis. Kenapa? Karena memang Allah memandangnya najis. Sehingga diperintahkan untuk dibersihkan. Tapi ingus itu suci. Kenapa? Karena nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa ingus itu najis. Jadi orang ingusan begini ya. Terus misalnya diratakan gitu, jadikan masker. Itu secara hukum, kalau orang misalnya sholat dengan semacam itu sah sholatnya ya, cuma jijik gitu aja ya. Perasaan manusia kan jijik. Tetapi secara dalil
hukumnya termasuk suci. Ludah juga demikian. Ludah itu termasuk suci. Ya, jadi yang dinamakan najis itu adalah hal-hal yang dipandang kotor. Bahasa Arabnya adalah al-mustaqdzaru syar'an, sesuatu yang dipandang kotor secara syar'i. Standarnya adalah syariat, bukan perasaan. Oleh karena itulah semua hal yang menjijikan secara perasaan belum tentu najis. Oke, air seni itu menjijikkan dan dia juga termasuk najis. Tapi seperti air ludah, ingus itu kan menjijikkan menurut perasaan manusia, tetapi hukum syara'nya dia suci. Ya. Yang keluar dari tempat yang sama bisa jadi satu statusnya suci, satu statusnya najis. Contoh misalnya madhi atau madhi. Madhi itu adalah cairan yang keluar karena syahwat. Beda dengan mani ya. Apa bedanya madhi dengan mani? Kalau madhi itu cairannya bening. Kalau mani, laki-laki cairannya itu keruh, putih keruh. Ya. Tapi dua-duanya munculnya karena syahwat. Terus bedanya lagi, kalau mani itu keluarnya menyembur. Sementara kalau madhi, cairan keluarnya mengalir. Bedanya lagi adalah kalau mani itu begitu keluar, maka timbul yang dinamakan al-futur, kelesuan, lesu. Setelah selesai itu lesu. Kalau mani, itu tidak. Nah, jadi gitu ya. Dari sisi sifatnya mani itu bening, keluarnya mengalir, dan selesai keluar tidak ada sensasi lesu. Tidak ada. Nah, madhi itu najis statusnya. Ada seorang sahabat Nabi yang sering keluar madhi. Ada yang tahu namanya? Siapa sahabat Nabi yang sering keluar madhi? Nah, beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan dalam hadis, kuntu rajulan mazza'an. Aku ini seorang lelaki yang banyak keluar madhi. Nah, mau tanya Rasulullah itu malu. Kenapa? Karena istrinya itu putri Rasulullah, jadi nggak enak rasanya. Akhirnya kemudian meminta seorang sahabat untuk mewakili beliau bertanya pada Rasulullah, gimana itu? Apa perintah Nabi? Ternyata Nabi memerintahkan supaya membasuh kemaluannya yang keluar madhi tersebut, kemudian disuruh berwudu. Nah, perintah Nabi yang menginstruksikan Ali supaya membersihkan dari madhi itu menunjukkan bahwa madhi itu najis. Ya, jadi dalam fikih itu kemudian dijelaskan oleh para ulama, oh madhi itu statusnya najis berdasarkan hadis ini. Tapi mani suci. Nah coba, padahal keluar dari tempat yang sama loh ya, ya kan? Ini saya berbicara mani dan madhi laki-laki. Jadi keluar dari tempat yang sama, satunya najis, satunya suci. Kenapa kok mani itu suci? Iya, karena memang dalil menunjukkan begitu. Apa dalil yang menunjukkannya? Salah satunya misalnya adalah riwayat Aisyah. Bagaimana Aisyah itu, riwayat Aisyah yang menunjukkan bahwa mani itu suci? Ya, Aisyah itu mengisahkan bahwa beliau itu pernah mengerik. Apa itu mengerik? Membersihkan dengan kuku itu loh ya. Apa sih bahasa Indonesianya? Yang penting paham aja ya, membersihkan dengan kuku. Aisyah itu pernah membersihkan dengan kuku air mani Rasulullah pada sarung beliau yang sudah kering. Lalu kemudian setelah dibersihkan itu, sarung itu dipakai oleh beliau untuk sholat. Seandainya mani itu najis, tidak mungkin dipakai untuk sholat. Karena untuk sholat kan wajib suci pakaiannya. Nah, ketika Rasulullah memakai ketika Rasulullah itu memakai sarung yang di sana terdapat mani, tanpa harus dibersihkan dulu, tanpa harus dicuci dulu, itu menunjukkan bahwa air mani itu hukumnya suci. Sekali lagi ya, saya ingin menekankan definisi najis itu adalah
Al-mustaqdharu syar'an, sesuatu yang dianggap kotor secara syar'i. Jadi standarnya dalil, tidak boleh pakai perasaan. Begitulah ya, namanya syariat itu begitu. Kadang-kadang menurut perasaan itu begini, tapi syariat berbicara lain. Itu biar kita itu tahu bahwa esensi dari agama, esensi syariat itu adalah taat pada Allah. Nggak bisa pakai logika akal itu. Kok bisa ya haji kok di Mekah sana ya, mendatangi batu, kotak, dan sebagainya. Hajinya kok nggak ke Singosari saja misalnya. Ya, nggak bisa di logika kayak begitu. Terserah Allah mau mengistimewakan satu tempat yang lain dan yang tidak. Kenapa sih puasa kok bulan Ramadan, bulan-bulan lain kenapa? Oh, kan sama aja gitu ya. Ya nggak bisa kayak begitu. Kenapa? Karena ya Allah yang menentukan bulan yang dimuliakan adalah hari puasa. Termasuk hari-hari ibadah. Di zamannya Nabi Musa, hari suci itu hari Sabtu. Makanya ada istilah Sabat, hari Sabat ya. Jadi hari untuk beribadah itu nggak boleh melakukan kegiatan apapun, hanya full ibadah pada Allah itu hari Sabtu. Lalu di zaman Nabi Isa diganti hari Ahad. Ya. Zaman Nabi Muhammad diganti hari Jumat. Nah ini kan terserah Allah tuh ubah-ubah. Ya, jadi nggak harus ada alasan tertentu. Nah, begitulah namanya syariat itu intinya begitu. Oke, jadi najis itu adalah sesuatu yang dipandang kotor secara syar'i. Nah, itu jumlahnya terbatas, nggak banyak ya. Saya kasih contoh misalnya ya, termasuk benda najis itu adalah misalnya darah. Darah, jadi terutama darah haid wanita. Nah, itu harus hati-hati ya, jangan sampai terpercik ke pakaian yang digunakan untuk sholat. Kalau zaman sekarang wanita sih lebih mudah daripada zaman dulu. Zaman dulu belum ada pembalut. Jadi ya ada kain ya hanya untuk mereka itu punya pakaian khusus haid biasanya. Kalau pas haid itu memakai pakaian khusus sehingga nanti kalau ada darah-darah yang terkena itu nggak sampai kena ke pakaian sholat. Tapi kalau zaman sekarang wanita zaman sekarang lebih mudah karena sudah ada teknologi pembalut itu sehingga lebih bersih gitu. Termasuk juga najis adalah nanah. Ya, nanah itu kenapa dikatakan najis? Karena nanah itu adalah jenis darah yang membusuk. Jadi hukumnya adalah hukum darah sebenarnya. Kalau darahnya sedikit itu najis tapi makfu, dimaafkan. Contoh darah sedikit yang dimaafkan itu misalnya ada nyamuk nempel ke badan kita dipukul plak. Kan ada darahnya ya, sedikit misalnya ya. Nah, semacam itu andaikan tidak dibersihkan itu dimaafkan, tidak masalah. Atau kita membunuh lalat misalnya. Lalat kan mengandung darah juga kan. Nah, darah-darah yang kecil semacam itu kalau kena ke tangan. Assalamualaikum Ustaz. Sepertinya gangguan atau Diana saja. Afwan Ustaz, sepertinya ada gangguan di sinyalnya Ustaz. Oke. Ini minta tolong Fadlan ya. Tes 1, 2, 3. Suara saya terdengar? Udah masuk. Iya, maaf ya, ini tadi kayaknya terputus internet. Oke, sampai mana tadi? Sampai lalat. Ya? Sampai Lalat. darah lalat. Oke, baik ya. Jadi darah lalat itu statusnya najis tapi makfu ya. Prinsipnya adalah semua darah yang sedikit yang susah dihindarkan itu dimaafkan. Termasuk darah terluka misalnya. Sahabat dulu kan berjihad ya. Berjihad itu kan kena luka, pedang dan sebagainya. Nah itu kan tidak mungkin menghindarkan. Gimana caranya menghilangkan darah yang ada di luka-luka itu? Nah yang semacam itu dimaafkan karena darurat. Sifatnya begitu. Oke.
darah, nanah. Kemudian termasuk najis adalah air kencing. Air kencing ini jangan diremehkan ya. Kenapa? Karena ada hadis yang mengatakan bahwa kebanyakan siksa kubur itu adalah karena air kencing yang tidak disucikan. Nah, ini terutama laki-laki ya. Laki-laki itu kalau air kencing kan nyantai banget ya. Dimanapun, kapanpun, santai banget. Kalau wanita itu rela antri bermeter-meter untuk masuk kamar kecil. Laki-laki, wah daripada antri, udahlah cari pohon, cari ini, dibalik ini, sudah kan gitu. Kadang-kadang tidak peka terhadap kebersihannya itu. Sementara ada hadis yang mengatakan ammatu azabil qabri. Kebanyakan siksa kubur itu adalah karena air kencing yang tidak dibersihkan dengan seksama. Ya, oke, jadi begitu. Air kencing. Kemudian termasuk najis adalah kotoran manusia. Bukan kotoran manusia, semua kotoran, manusia maupun hewan. Itu juga najis. Bahkan kotoran cicak itu najis. Cuma karena jumlahnya sedikit, ma'fu. Gitu ya, dimaafkan. Jadi semua kotoran itu, kotoran-kotoran hewan itu ada yang hukum asalnya semuanya adalah najis, tapi pada kasus-kasus tertentu di mana jumlahnya sedikit atau susah untuk dibersihkan, maka statusnya adalah dimaafkan. Oke. Termasuk najis itu muntahan. Jadi muntah. Sudah masuk lambung kemudian keluar muntah itu najis. Jadi kalau punya adik digendong terus dia muntah ya setelah minum susu, nah itu harus dibersihkan itu najis. Bahasa Jawanya gumoh. Gumoh itu najis. Termasuk semakna dengan itu air liur tidur. Ya. Air liur tidur itu kan baunya luar biasa ya. Nah, itu. Beda dengan air liur yang biasa ya. Air liur tidur itu kan ngalirnya kalau baunya memang khas. Ya, air liur semacam ini itu termasuk statusnya adalah najis. Termasuk anjing, juga babi, ya, dan rinciannya nanti banyak ya. Saya membuat buku judulnya Islam dan Kedokteran. Itu ada bab khusus tentang najis di sana. Ya, jadi kalau mau membahas lebih detail bisa dilihat di sana. Oke, jadi itu sisi pertama dari sisi pertama dari toharoh itu adalah menyucikan diri dari najis. Sisi yang kedua dari toharoh itu adalah at-toharoh anil hadas, menyucikan diri dari hadas. Apa sih konsep hadas itu? Hadas itu gini loh sebenarnya gampangannya ya. Hadas itu adalah semacam kekotoran maknawi. Kotor maknawi. Jadi secara fisik dia mungkin bersih. Dia mungkin wangi, tapi dia kotor di sisi Allah. Ya. Makanya saya menyebutnya adalah kotor maknawi. Gampangannya begitulah. Dia mungkin secara fisik wangi, bersih, baru saja mandi di sisi Allah, tapi di sisi Allah dia secara fisik di hadapan manusia barangkali bersih, wangi karena baru saja mandi, tapi di sisi Allah dia bisa dianggap kotor. Kenapa? Ya karena dia melakukan hal-hal tertentu yang buat Allah itu memandangnya menjadi kotor secara maknawi. Nah, kotor maknawi ini ada dua macam. Yang pertama adalah kotor maknawi yang kecil, yang dinamakan al-hadatsul asghar, ada hadas kecil. Dan yang kedua adalah kotor maknawi yang sifatnya besar atau al-hadatsul akbar, hadas besar. Ya. Contoh kotor maknawi yang kecil misalnya selesai buang air. Ya kan? Selesai buang air itu kan kalau fikirnya kita nyebutnya kan batal. Ya kan? Berwudu dan buang air kan batal loh nyebutnya. Nah, itu maksudnya setelah selesai buang air itu di sisi Allah kita itu dianggap kotor. Sehingga kotor karena kotor tidak diizinkan menghadap Allah. Harus disucikan dulu. Dengan cara apa? Dengan berwudu. Jadi wudu itu mekanisme mensucikan kekotoran maknawi yang kecil. Begitu. Setelah buang air. Buang angin misalnya. Buang angin itu kan ya cuma ya sekedar buang angin saja. Barangkali dia
baru saja pakai parfum yang terwangi sedunia, baru mandi bersih, tapi setelah buang angin di sisi Allah kotor, kita dianggap kotor. Ya, itu. Termasuk juga, nah ini makanya dalam fikih mazhab Syafi'i itu termasuk juga ketika orang melakukan beberapa dosa itu disunahkan berwudu. Misalnya setelah menggunjing. Nah ini biasanya ibu-ibu yang ahli gunjing ya. Hati-hati ya. Ibu-ibu itu Masya Allah kalau sudah kumpul itu kalau nggak menghibah itu rasanya nggak afdol rasanya. Ya. Menggunjing ini, itu kalau di mazhab Syafi'i itu setelah selesai disunahkan untuk berwudu. Kenapa? Karena ya kotor. Dosa itu kan mengotori jiwa. Gak disunahkan. Selesai ngomong buruk, menggunjing atau apa itu suruh berwudu. Disunahkan tapi ya. Kenapa? Karena memang kepentingannya bukan untuk sholat. Kalau untuk sholat kan wajib, karena ketemu Allah ya harus benar-benar suci. Ya gitu. Setelah buang air, buang angin, ya. Kemudian tidur. Tidur itu bukan dosa, iya. Tapi di sisi Allah, begitu orang tertidur, kemudian bangun, ya, dianggap kotor secara maknawi. Sehingga wajib berwudu sebelum sholat. Terus apalagi misalnya kalau di mazhab Syafi'i adalah menyentuh wanita, apalagi dengan syahwat. Nah, dia jelas itu dipandang sebagai masuk ke kotoran secara makna. Itu yang kecil. Nah, yang besar itu berarti kotor yang nggak cukup dibersihkan hanya dengan wudhu. Nah, kotor besar ini misalnya berhubungan suami istri, itu dianggap kotor sekali sudah. Sehingga untuk membersihkannya tidak cukup hanya dengan berwudu, tapi harus melalui mekanisme yang lebih spesial, lebih ekstra, yakni dengan mandi besar atau mandi junub. Ya, gitu. Jadi konsepnya gitu ya, sudah tertangkap ya. Jadi makna hadas itu sebenarnya konsepnya adalah kotor maknawi gitu. Hadas kecil dibersihkan, disucikan dengan cara wudu, hadas besar disucikan dengan cara mandi besar. Nah, tata cara wudhu panjang, tata cara mandi besar panjang. Ya, nanti kalau ada pertanyaan terkait dengan beberapa hal ya tanyakan saja, gitu ya. Ini garis besarnya dulu saya terangkan lebih secara umum terlebih dahulu. Ya, oke. Nah, jadi itu yang namanya bersuci itu konsepnya sebenarnya itu saja. Dinamakan suci itu adalah suci dari najis dan suci dari hadas. Bagaimana cara mensucikan najis? Nah, prinsipnya adalah pokoknya najis yang mengenai itu hilang sifat najisnya. Nah, sifat najis itu tercermin pada 3 perkara. Apa itu? Warna, rasa, dan bau. Jadi misalnya pakaian terkena air kencing bayi misalnya. Nah, itu silakan dibersihkan, dicuci, dibasuh sampai hilang 3 warna ini, rasa, warna, dan bau. Kalau misalnya 1 kali basuhan sudah hilang 3 warna rasa, 3 sifat itu, maka sudah cukup. Tapi kalau misalnya 1 kali belum cukup, harus ditambah lagi 2. Ditambah lagi 3. Ya. Misalnya 1 kali sudah cukup, lalu kemudian apakah dia harus berhenti di situ atau boleh nambah? Jawabannya adalah boleh nambah dan bahkan afdol menambah sampai 3 kali. Gitu ya. Jadi meskipun 1 kali basuhan sudah bersih, tapi afdolnya sebanyak 3 kali. Kalau misalnya 3 kali masih belum hilang sifat-sifatnya, tambah lagi 4 kali. Misalnya 4 kali sudah habis, atau sudah hilang, maka selesai. Tapi kalau ditambah lagi sampai ganjil, lebih afdol. Ya, gitu ya. Jadi standarnya adalah menghilangkan sifat-sifat najis. Afdolnya 3 kali. Kalau 3 kali nggak cukup lebih, maka yang penting ganjil. Bisa 5 kali, 7 kali, 9 kali, yang penting ganjil. Standarnya gitu. Ya, oke. Bagaimana kalau membersihkan dibantu dengan deterjen misalnya, sabun? Bagaimana itu? Enggak masalah, itu hanya membantu saja. Tetapi
jangan sampai tidak memenuhi syarat minimal. Syarat minimalnya kan basuh 1 kali, ya kan? Jadi nggak boleh misalnya hanya pakai sabun cair saja, terus setelah itu nggak dibasuh sama air. Meskipun sifat-sifat najisnya itu hilang, tapi nggak mensucikan itu. Ingat ya, membersihkan beda dengan mensucikan. Yang dikejar dalam ibadah itu adalah mensucikan, bukan sekedar membersihkan. Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan tidak beriman. Ya, jadi ada aturan-aturan tertentu kalau terkait dengan mensucikan itu. Nah, itu cara membersihkan najis. Kalau membersihkan hadas tadi sudah saya singgung ya. Membersihkan hadas kecil caranya dengan berwudu. Itu hukum asalnya. Kalau membersihkan hadas besar caranya dengan mandi junub atau mandi besar. Ya. Itu kalau ada air. Ya. Kalau airnya nggak ada, nah kalau airnya nggak ada diganti mekanismenya dengan istilah tayamum. Ya, tayamum itu berarti membersihkan sudah nggak pakai air, membersihkan malah pakai tanah yang memiliki debu. Ya, gitu. Oke. Itu kondisi-kondisi yang dinamakan kondisi extraordinary, ya. Jadi kondisi luar biasa, kondisi yang munculnya nggak selalu. Ya, kalau untuk tayamum ya ada tata caranya. Nanti kalau butuh praktek nanti kita coba ya, kita praktekkan, saya contohkan nanti ya. Itu tayamum. Kondisi yang lain, yang kondisi luar biasa yang lain adalah membersihkan najis khusus saat ini buang air kecil mau buang air besar. Untuk membersihkan najis saat buang air kecil atau buang air besar, itu ada 3 level. Ada 3 level. Terlihat ya jari saya. Ya, 3 level. Level yang paling rendah. Level yang paling rendah itu adalah membersihkan najis dengan cara istijmar. Apa itu istijmar? Istijmar itu adalah membersihkan najis dengan benda suci. Bukan dengan air, tapi dengan benda suci. Kalau di zaman Nabi dulu pakai batu. Batu yang bersih ya. Nah, kalau misalnya membersihkan najis pakai batu, maka disyaratkan minimal jumlahnya 3. Tidak boleh kurang dari 3. Kalau misalnya batunya besar bagaimana? Kalau misalnya batunya besar terdiri dari 3 sisi, maka itu menggantikan 3 buah batu. Jadi boleh. Ya, gitu. Nah, bagaimana kalau dengan selain batu? Selain batu boleh. Yang penting bendanya suci. Ada syarat-syaratnya itu yang dikatakan oleh para fuqaha itu syaratnya. Yang pertama harus kering. Jadi nggak boleh pakai benda basah. Tisu basah enggak boleh. Ya, untuk menyucikan najis enggak. Kalau membersihkan oke, mungkin ya, dia mengandung alkohol dan sebagainya, membersihkan ya. Tapi kalau untuk mensucikan enggak sah karena disyaratkan harus kering, harus nasyif bahasa Arabnya, harus nasyif. Harus kering. Terus syarat yang kedua adalah qali' lin najasa, harus bisa memiliki daya pembersih. Makanya enggak sah jika bendanya itu licin. Membersihkan BAB misalnya pakai kaca, tidak sah. Karena muter itu nanti nggak akan bersih ya. Najisnya itu malah akan merata nanti. Nggak boleh. Pakai kelereng misalnya, tidak sah. Karena itu licin sifatnya. Kemudian syarat berikutnya adalah benda tersebut tidak boleh benda yang dihormati. Kayak makanan misalnya. Ya, cebok dengan roti, waduh, ceboknya sultan ini. Tidak boleh ya, karena itu benda yang dihormati. Apalagi pakai kertas. Apa? Bukan kertas. Pakai kertas yang dipakai untuk ini. Kertas buku-buku keislaman itu. Apalagi pakai mushaf itu bisa jatuhnya bisa kufur itu. Tidak boleh.
Yang boleh seperti zaman sekarang dan sudah biasa adalah tisu, ya boleh. Jadi beristijmar dengan tisu itu tidak masalah. Tanpa air loh ya, nggak masalah itu. Tanpa air sekalipun tidak masalah. Tetap sah. Tapi ini level paling rendah ya. Saya baru menerangkan level yang rendah paling bawah. Ya. Level di atasnya adalah membersihkan najis saat buang air itu dengan air. Nah ini lebih baik daripada level yang di bawahnya tadi. Nah, umumnya memang pakai air. Menggunakan dengan air itu melaksanakan perintah Allah dalam Al-Quran. Wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an tahura. Allah menurunkan air dari langit kepada kalian untuk menyucikan kalian. Jadi jelas dalam Al-Quran itu dinyatakan bahwa air itu diturunkan Allah memang untuk digunakan bersuci. Ya, makanya ini masuk level yang kedua, level yang di atasnya lagi. Level yang tertinggi, yang terbaik itu adalah mengkombinasikan. Jadi pakai benda suci dulu, baru kemudian diakhiri dengan air. Gitu ya. Jadi kalau di zaman Nabi prakteknya adalah dibersihkan dulu pakai dibersihkan dulu pakai batu, setelah itu kemudian ditutup dengan pakai air. Jadi bersihnya maksimal. Nah, itu yang membuat turun ayat Allah yang memuji penduduk Quba. Pernah dengar negeri ini, Quba? Quba itu adalah negeri yang dikunjungi Nabi pertama kali saat beliau hijrah ke Madinah. Jadi saat beliau mampir di Quba situ, kemudian mendirikan masjid. Nah, salah satu keistimewaan penduduk Quba itu adalah cara bersucinya yang maksimalis, begitu. Jadi mereka nggak hanya pakai batu. Umumnya orang Arab itu kalau membersihkan kotoran hanya dengan batu. Karena air kan juga langka di Arab ya. Tapi penduduk Quba itu punya kebiasaan luar biasa. Mereka itu menggabung antara air dengan benda suci. Sehingga akhirnya dipuji oleh Allah, turun ayat yang tadi sempat saya bacakan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu suka orang-orang yang bertobat dan menyucikan diri. Itu memuji penduduk Quba. Itu cara yang terbaik untuk membersihkan najis. Jadi kita bisa mengulang lagi tadi ya. Jadi pada dasarnya toharoh itu untuk membersihkan najis bisa dibagi lagi menjadi dua macam. Ya, untuk pemetaannya ya. Pertama adalah pembersihan najis setelah buang air besar atau buang air kecil. Yang kedua adalah pembersihan najis selain buang air besar dan air kecil. Jadi najis pada pakaian, pada badan, pada tempat dan sebagainya. Nah, itu cara membersihkannya seperti tadi ya, aturan-aturan khususnya seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya orang itu sudah suci, barulah kemudian ya suci secara fisik maupun secara maknawi sudah dipandang suci, maka barulah dia diizinkan untuk menghadap Allah. Diizinkan untuk melakukan sholat. Karena Allah itu kan maha suci. Allah itu kita sering menzikirkan subhanallah, maha suci Allah. Ya. Kita juga diperintahkan mensucikan Allah, subhisma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha agung dan sebagainya. Nah, yang semacam ini, karena Allah itu maha suci, maka nggak sembarangan yang bisa menghadap Allah. Nggak sembarangan orang bisa mengkontak Allah. Harus melalui mekanisme bersuci. Nah, saat sholat itu dalam hal kesucian, itu disyaratkan suci dalam 3 perkara. Apa itu? Yang pertama adalah suci dalam pakaian. Yang kedua adalah suci dalam tempat. Yang ketiga adalah suci dalam badan. Nah, suci dalam badan sudah saya terangkan tadi. Suci badan itu mencakup 2 hal tadi ya. Suci dari najis dan suci dari hadas. Suci dari pakaian. Nah, ya berarti pakaian kita harus diperiksa. Ada nggak najisnya? Jangan sampai sholat dalam keadaan ada
najisnya. Misalnya ibu-ibu sudah punya anak, namanya anak kan nggak tahu ya, kadang ngompol, kadang apa, diperiksa dulu. Kalau misalnya sholat sambil gendong anak. Loh, apakah boleh sholat sambil gendong anak? Boleh, nggak ada yang larang. Nah, kalau nggak ada yang bawakan, gimana wanita mau sholat? Kalau nunggu yang mau bawakan nanti lewat waktu sholat, ya digendong aja. Wong Nabi pernah kok sholat sambil gendong anak itu. Pernah dengar kisahnya? Nabi menggendong cucunya yang bernama Umamah. Ini cucu perempuan, sholat sambil digendong. Ya, kalau nggak ngerti caranya nanti tanya ya. Caranya sholat sambil gendong itu gimana? Sholat sambil bawa mushaf itu loh boleh. Nah, kalian sudah tahu ya semuanya ya. Boleh sambil bawa begini. Kalau hafal kan enak bisa dibaca sambil. Tapi kalau nggak hafal, sholat sambil baca itu tidak masalah di bawah mushafnya. Ya, ini nggak masalah. Jadi dijaga pakaiannya jangan sampai ada yang terkena najis. Najis itu nggak selalu identik dengan kotor ya. Pakaian bisa kotor tapi suci bisa. Maksudnya kotor bagaimana? Berdebu misalnya. Penuh debu, penuh tanah misalnya. Tapi dia suci, nggak masalah. Yang dituntut itu suci, bukan nggak ya, suci itu nggak selalu identik dengan bersih. Kenapa? Nah, ya buktinya tayamum itu kan malah menempelkan tanah toh. Secara logika malah menambah kotor ya kan. Tapi itu suci, gitu ya. Itu menunjukkan ya sekali lagi agama itu ketaatan. Nggak boleh masuk nggak bisa dilogikakan. Agama itu ada yang bisa dilogikakan, ada yang kita harus taat gitu aja tanpa harus masuk di logika kita. Oke, itu suci dalam hal pakaian. Ada lagi jenis kesucian dalam tempat. Ya. Suci tempat itu nah diperhatikan juga. Zaman sekarang itu sebenarnya jauh lebih mudah untuk mengontrol kesucian tempat. Kenapa? Karena sudah maju. Zaman dulu kalau di zaman Nabi, masjid itu nggak ada lantainya. Jadi ya tanah begitu. Pernah dengar riwayat Rasulullah sholat kemudian saat sujud itu di dahi beliau itu ada bekas lumpur. Pernah dengar riwayat itu? Ya. Nah, ini kisahnya terjadi saat bulan Ramadan ceritanya. Bulan Ramadan, lalu kemudian waktu itu Rasul mengajak para sahabat sholat malam, gitu loh ceritanya, untuk menyambut Lailatul Qadar. Lalu hujan deras. Nah karena zaman dulu itu atapnya masih sederhana ya, hanya dari pelepah kurma begitu. Mungkin karena saking derasnya merembes itu airnya, kemudian turun ke masjid, nah, kena ke tanahnya, sebagian tanah masjid itu di tempat sujudnya Rasulullah, sehingga itu jadi agak berlumpur begitu tanahnya. Sehingga ketika bangkit dilihat oleh para sahabat, di bekas dahi Rasul itu ada seperti bekas lumpur. Ya, nah, zaman dulu itu kayak begitu. Jadi masih tanah. Sama sekarang kan sudah nggak ada ya yang semacam itu karena sudah di lantai keramik, udah gitu kadang masih dikasih karpet, ya, atasnya sudah cor yang sangat aman dari hujan, sudah bersih banget sudah. Zaman dulu itu untuk menjaga kebersihan itu ya lumayan karena tanah masjidnya masih lantai tanah dan orang-orang sholat waktu itu masih pakai sandal, pakai sepatu. Tuh, apa boleh sholat pakai sepatu? Ya boleh, sandal boleh. Yang penting kan suci tuh. Mana ada larangan sholat pakai sepatu dan sandal? Ya. Sudah pernah nih sholat pakai sepatu? Kalau belum sekali-kali lah dicoba ya. Di kampus itu ya. Di taman apa sholat pakai sepatu kan ya mengandung nilai dakwah gitu ya. Ya. Saya pernah itu soalnya sholat pakai sepatu. Pernah. Tapi jangan ke masjid kalau nggak dilempar pengurusnya nanti kalau ke masjid. Jadi di taman, di apa begitu ya sambil sholat gitu. Biasa. Kalau zaman Nabi sangat biasa. Sholat pakai sandal sepatu itu. Karena memang boleh. Oke. Jadi menjaga kebersihan tempat ya. Tapi juga jangan terlalu was-was ya. Was-was itu juga salah juga. Saya pernah bertamu ke salah satu orang yang kayaknya terkena was-was tinggi sehingga antara kamar mandi dengan tempat sholatnya itu kayak ada sandal khusus, kemudian ada tempat lewat khusus, kemudian jalan harus berjingkat-jingkat gitu kan ya.
Wah, itu terlalu memberatkan ya. Kalau najis itu sederhana saja kalau dalam fikih itu ya. Najis itu ya kalau kelihatan dibersihkan, kalau enggak ya ya sudah, dianggap suci begitu loh ya. Zaman Nabi itu sederhana kok cara menyelesaikan itu. Pernah seorang wanita tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, pakaian itu panjang. Namanya wanita zaman dulu gamis kan panjang-panjang tuh. Dan gamis itu nanti akan melewati tempat-tempat yang kotor, yang mungkin ada najisnya. Kan nggak tahu ya, namanya ngelewati jalan itu kan bisa jadi jalannya dilewati kuda, dilewati keledai, dilewati unta, terus nggak tahu mungkin untanya kencing sebentar atau buang air, kecampur dengan debu. Kan nggak tahu nah namanya wanita. Ketika lewat tempat itu kan ada kemungkinan kena najis gitu loh. Itu ditanyakan kepada Rasulullah. Gimana Rasulullah yang semacam ini? Jawaban Nabi sederhana. Yutahhiruha ma ba'dahu. Ya, tempat yang kering itu nanti akan membersihkannya. Jadi Nabi ngajari para wanita, nggak usah khawatir pakaianmu najis. Kalau kamu pakaianmu itu melewati tempat yang najis, kemudian kamu melewati tempat yang kering dan bersih, itu nanti sudah cukup untuk menyucikan. Nggak harus dicuci ternyata ya. Jadi ada jenis penyucian pakaian yang hanya dengan melewati tempat kering dan suci. Sudah cukup itu. Begitu sederhananya ya. Jadi agama itu bukan memberatkan umatnya. Makanya jangan berlebihan dalam hal sensitivitas terhadap najis. Ya, ada orang yang saking merasa dirinya najis terus mandi hampir tiap 10 menit itu. Wah, ini kan kena was-was itu sudah. Rasanya kayak kena najis terus itu kan ada itu kan sudah jenis penyakit itu ya. Penyakit kejiwaan. Ya, oke. Jadi gitu ya. Itu kira-kira gambaran umum tentang fikih toharoh ya. Ini sebenarnya bahasan yang sangat panjang dan luas, luar biasa. Jadi diringkas dalam waktu 1 jam ini ya insya Allah targetnya hanya memberikan gambaran umum dan mungkin kita perdalam dengan tanya jawab. Oke, saya kembalikan ke moderator Mas Suhi, silakan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas materinya. Masya Allah, sebenarnya masih banyak ya teman-teman. Mudah-mudahan masih penasaran. Babak berikutnya akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insya Allah. Mohon doanya saja, mudah-mudahan bisa terus berlanjut. Baik, sepertinya yang bertanya juga sudah banyak. Teman-teman mungkin nanti kalau yang mau langsung bertanya bisa raise hand. Anda coba bacakan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom komentar ya. Oke, pertama, Anda langsung bacakan tiga pertanyaan ya, Ustaz. Ya, silakan. Yang pertama dari hamba Allah di Malang. Apakah mencuci pakaian yang kena najis dengan mesin cuci bisa sampai level mensucikan? Pertama, boleh nggak sih nyuci pakaian kena najis dengan mesin cuci? Yang kedua dari Padang, ini pertanyaannya sama sepertinya. Apakah bagaimana terkait kondisi kita ketika ketiduran saat khutbah Jumat? Apakah perlu wudhu lagi atau tidak? Kemudian yang ketiga, Afan izin bertanya Ustadz, bagaimana cara membersihkan diri karena terkena air liur anjing seperti itu? Tafadhol. Oke, baik. Saya jawab satu-satu ya. Yang pertama. Yang pertama adalah mencuci najis pakai mesin cuci. Apakah bisa? Sangat bisa. Sudah cukup banget ya. Teknologi mesin cuci itu diawali dengan ini ya. Dikasih air, diputar berkali-kali gitu ya, dikasih campur dengan deterjen, dibilas beberapa kali, itu sudah sangat cukup ya, karena terbukti juga saat keluar itu kan sudah hilang sifat-sifat najis itu. Jadi insya Allah itu sudah cukup. Itu bahkan ya dalam beberapa kondisi lebih baik daripada cucian manual mungkin ya, kondisi-kondisi tertentu ya. Nggak mutlak karena memang ada jenis pakaian yang lebih baik dicuci manual tapi ada pula yang di mesin cuci itu sudah cukup. Nah, lebih afdolnya begini, saran saya kalau nyuci pakai mesin cuci ya yang ada najisnya, yang pertama jangan dikasih deterjen dulu tapi dihilangkan bau najisnya dulu. Ya, jadi bau air kencing anak misalnya dia itu nggak usah dikasih deterjen dulu, jadi hanya cukup diputer, dibilas, dikeluarkan gitu ya. Setelah itu kemudian baru dicuci yang pakai deterjen. Itu lebih afdol lagi yang semacam itu. Tapi secara umum mesin cuci itu sudah sangat cukup untuk membersihkan najis. Ya, itu yang pertama.
Kemudian yang kedua, bagaimana jika tertidur saat sholat Jumat? Apakah batal wudhunya? Ya, lihat tidurnya. Kalau tidurnya itu bersandar, batal. Bersandar ke tembok ya, itu batal. Ya. Tapi kalau tidurnya itu duduk yang tidak bersandar, meskipun sampai mendengkur, maka tidak batal. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam mazhab Syafi'i dengan istilah an-naum ala hayatil mutamakkin, tidur dalam keadaan posisi yang kokoh. Nah, kokoh itu maknanya ya tadi tidak bersandar pada yang lainnya. Jadi tidur yang membatalkan wudhu itu adalah jika tidur bersandar pada tembok atau tidur berbaring misalnya. Nah, kalau Jumatan misalnya tidurnya berbaring, nggak mungkin tapi ya berbaring kan tempatnya kan nggak ada ya. Paling nggak yang dekat tembok kemudian tidurnya nempel gitu ya, maka itu harus segera wudhu itu. Nggak boleh kalau sholat dalam keadaan demikian karena sudah batal ya statusnya. Jadi bisa batal bisa tidak, tergantung posisi wudhunya. Tergantung posisi duduknya. Oke. Kemudian bagaimana cara mensucikan air? Ya, cara mensucikan jika dijilat anjing. Oke. Jadi najis anjing ini agak istimewa. Cara mensucikannya itu harus dibasuh dengan air sebanyak 7 kali. Salah satunya dicampur dengan tanah. Itu ketentuannya. Jadi 7 kali, bukan hanya kalau najis yang lain kan standarnya minimal 1 kali sudah bisa menghilangkan sifat najis sudah cukup. Tapi kalau untuk anjing itu minimal harus 7 kali, salah satu dengan tanah. Nah, untuk mencampur tanah ini variasinya banyak, terserah bebas ya. Misalnya caranya ada air 1 baskom, kita ambilkan tanah, dimasukkan ke dalam air tersebut, kemudian digunakan untuk membasuh. Nah, ini variasi pertama. Variasi kedua adalah siapkan dulu tanahnya, sirami dengan air, lalu ambil tanah tersebut, kemudian digunakan untuk mensuci. Ya, untuk menggosok tempat yang terkena najis yang dijilat oleh anjing. Nah, itu juga variasi yang diizinkan. Yang ketiga adalah langsung dicampur antara tanah dengan air. Nah, jadi itu yang penting pokoknya mencampur tanah dengan air itu sudah cukup. Nah, kapan mencuci dengan membasuh dengan tanah itu? Bebas sebenarnya, mau diletakkan di awal boleh, tengah boleh, di akhir juga boleh. Cuma bagusnya kalau menurut saya di awal. Kenapa? Kalau di akhir kan ya kotor ya. Kemudian bersihkan lagi itu loh maksud saya. Kalau di awal kan enak. Jadi diawali dengan tanah itu dulu. Jadi basuhan 6 berikutnya itu sekaligus membersihkan dari tanah yang menempel pada tempat yang kotor itu tadi. Gitu ya. Oke, jadi najis, tetapi anjing itu najis, tapi bukan bermakna hewan yang harus kita musuhi. Nah, itu hanya najis aturan Allah saja untuk menguji kita. Ya, karena secara hukum itu kan orang muslim juga boleh melihara anjing. Kapan itu? Ketika digunakan untuk berburu misalnya, kan boleh. Untuk berburu, untuk menjaga tanaman, menjaga ternak, itu tidak masalah. Yang nggak boleh itu adalah kalau dijadikan hewan piaraan kesayangan ya. Animal pet. Itu kalau seperti diperlakukan kayak apa? Diperlakukan seperti kucing. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi, yang kalau orang memelihara anjing tanpa alasan syar'i itu maka setiap hari pahalanya berkurang 2 qirot, kata Nabi. 1 qirot itu setara dengan gunung Uhud. Ya. Itu menunjukkan makruhnya memelihara anjing kalau tidak ada alasan. Ya. Oke, masih ada lagi? Masih ada, Ustaz. Baik, sebelumnya dari penanya cukup ya, mudah-mudahan. Nanti kalau seumpamanya ada pertanyaan lagi, boleh dilanjutkan ke panitia, nanti kita coba buat FAQ. Oke, selanjutnya masih dari
tadi yang nanya dari Rohman Padang dan Rosalina dari Padang ya. Sekarang kita lanjut ke Mas Yoga dari Madiun. Sepertinya Mas Yoga ini ya Ustadz, santri setianya Ustadz Muafan nih. Ya. Yang pertama, masalah mengkombinasikan tadi, kalau misalnya air duluan, setelah itu benda suci, baru setelah itu air lagi, boleh atau tidak. Yang kedua, Ustadz, yang tidak perlu wudhu lagi setelah mandi itu, mandi besar atau boleh mandi biasa juga boleh? Bingung ya pertanyaan. Ya kayak gitulah Ustadz. Oke. Saya siap dulu ya, biar nggak lupa. Ya, boleh. Oke, jadi untuk mengkombinasikan tadi, itu afdolnya ya. Afdolnya, yang paling afdol adalah diawali dengan benda sucinya dulu. Jadi misalnya kalau pakai tisunya dulu, setelah itu baru kemudian dengan air, gitu ya. Kalau ditambah tisu lagi untuk mengeringkan nggak masalah. Tapi afdolnya diawali dari benda sucinya dulu. Benda suci dulu, baru kemudian air. Kalau dibalik air dulu kemudian benda suci, apakah bisa? Ya bisa, tapi kurang afdol, gitu ya. Jadi tetap sah saja, tapi hanya meninggalkan keutamaan, gitu saja. Ya, yang pertama. Terus yang kedua tadi, pertanyaan tentang mandi ya. Mandi yang boleh sekaligus wudhu itu apakah mandi biasa atau mandi junub? Jawabannya mandi junub, mandi biasa nggak bisa. Ya, mandi biasa itu kan berarti tidak ada niat ibadah, kan gitu ya, hanya membersihkan diri. Kalau membersihkan diri ya nggak bisa dianggap wudhu, karena wudhu itu adalah ibadah. Jadi harus mandi besar. Kalau sudah mandi besar, maka sekaligus dianggap wudhu. Jadi tidak perlu wudhu lagi kalau sudah mandi besar. Nah, untuk mandi besar itu apakah harus ada sebab dulu, misalnya harus junub dulu? Enggak. Kita biasa begini terus niat mandi besar itu enggak masalah, tambah bagus itu ya, menyucikan diri. Jadi wanita dia enggak haid, dia enggak nifas misalnya, terus niat mandi besar itu enggak apa-apa, bagus. Sama seperti orang tidak batal wudhunya tapi memperbarui wudhu, itu kan enggak dilarang toh. Malah bagus menjaga wudhunya. Ya, oke. Jadi yang dianggap berwudhu itu hanya jika diniati mandi besar, bukan mandi biasa. Oke, lanjut. Oke, syukran Ustaz. Ini lanjut dari seorang hamba Allah di Malang. Pertanyaannya Masya Allah. Ustadz, bagaimana kita tahu kalau mazi itu keluar saat melakukan aktivitas oral seks? Khawatirnya mulut kena najis terus tertelan, sehingga ada yang mengharamkan aktivitas oral seks karena sebab najis mazi ini. Ini nggak ngerti nih kalau kayak ginian. Yang kedua, biasanya rumah itu menyediakan sendal untuk menuju kamar mandi atau tempat berwudu karena punya anak-anak bayi, khawatir nanti menginjak najis. Bagaimana menurut Ustadz, apakah memang perlu seperti itu atau sebenarnya tidak perlu? Oke. Yang pertama, bagaimana mengetahui? Ya mengetahuinya dengan penglihatan saja ya. Kalau nyata memang terlihat, ya itu dihukumi ada. Kalau enggak usah takalluf istilahnya, enggak usah membebani diri. Karena kalau kita takalluf, zaman Nabi pun lebih berhak untuk takalluf sebenarnya. Kenapa? Karena di zaman itu potensi najis kan jauh lebih besar sebenarnya. Zaman dulu itu biasa anjing berkeliaran di jalan-jalan, anjing lewat kambing lewat masjid, itu biasa banget di sana itu. Itu kan kalau kita ngikuti standar sing agak terlalu membebani diri kan harusnya lebih was-was itu di zaman Nabi. Tapi nggak ada riwayat sahabat yang begitu keterlaluan menurut saya ya, terlalu membebani diri, enggak. Jadi standar saja. Kalau memang dilihat di situ ada kotoran kambing, ya sudah itu dibersihkan, gitu ya. Kalau nggak ada, hukum asalnya suci, gitu saja. Ya, sama. Jadi melihat apakah ada mazi apa tidak, itu dilihat aja yang di indera mata itu terlihat apa tidak. Kalau enggak, ya sudah dihukumi suci seperti biasa. Ya, oke. Kalau terkait hukum oral itu memang ya ada ikhtilaf. Ini yang bertanya pasti sudah berumah tangga ya. Itu ada ikhtilaf, pada ulama yang membolehkan dan ada yang tidak. Saya membuat artikel khusus ya, kalau mau baca boleh di website Irtaqi, silakan dilihat di sana. Panjang tulisannya ya, termasuk argumentasi detailnya di sana. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sandal khusus. Nah, ini yang termasuk saya sarankan tidak usah dilakukan, membebani itu ya, membebani, menimbulkan was-was. Sementara was-was itu dari setan. Ya, zaman Nabi itu
nggak ada sandal untuk begitu. Sementara di zaman Nabi anak juga ada, ya kan? Potensi kencing bahkan anak di mana-mana zaman dulu lebih berat daripada zaman sekarang yang bisa dibuat pampers dan sebagainya. Ya, jadi standarnya biasa sih. Kalau kita mencium bau najis di tempat tertentu, ya itu kita hukumi najis. Tapi kalau tidak, hukum asalnya suci. Allah tidak membebani kita dengan yang memberatkan. Itu saja. Ya. Oke, jadi saya melihat syariat Islam itu begitu umatnya terasa kayak memberat-beratkan diri, maka syariat itu datang untuk meringankan. Begitu kita terasa agak memudah-mudahkan, nah kemudian agak diketati. Gitu lah. Jadi proporsional lah tempatnya. Jadi enggak meremehkan, juga tidak keterlaluan berlebihan. Karena kalau berlebihan itu akan memunculkan was-was. Dan was-was itu bagian dari bisikan dari syaitan. Tapi meremehkan juga tandanya tidak bertakwa. Makanya juga harus ada hati-hati tapi yang wajar. Hati-hati yang sifatnya proporsional gitu lah, tapi tidak usah berlebihan. Ya, saya pribadi tidak pernah menggunakan semacam itu, jadi lebih tenang. Gitu ya. Ibadah bisa lebih fokus akhirnya, nggak hanya mikir soal najis sifatnya fisik, sementara kita malah mengabaikan hal yang jauh lebih penting daripada itu. Kan agak aneh ya. Saya khawatir termasuk bisikan setan. Kita sensitif banget terhadap najis yang kecil, tapi kita nggak pernah sensitif dengan pikiran-pikiran duniawi saat sedang sholat. Itu kan keliru banget. Ya, saat sholat itu harusnya kan bersih banget untuk Allah gitu. Nah kalau kita nggak sensitif di situ, itu yang keliru sebenarnya. Harus sensitifnya itu di sana. Sensitif banget untuk mengingat apapun selain Allah. Ya, karena saat sholat itu perintahnya yang nggak ada yang diingat kecuali hanya Allah saja. Memang berat ya, tapi yang diperjuangkan harus di situ. Ya. Oke, pertanyaan berikutnya silakan. Oke, 3 pertanyaan berikutnya, Sat. Ini terkait teman dari siapa ini? Fitara Indriani. Ya, nggak apa-apa deh nggak pakai format. Dari Fitara Indriani, beliau bertanya, bagaimana jika teman-teman yang mungkin bekerjanya di pet shop saat yang harus memandikan anjing atau dan lain-lain. Anggota tubuh mana saja yang harus dibasuh dan niatnya seperti apa? Yang kedua dari Royhan. Royhan dari Sumeneb izin bertanya, apakah boleh berwudu menggunakan air dalam satu gayung dari awal sampai akhir dengan cara dicelupkan ke dalamnya? Dan yang terakhir dari hamba Allah Padang, dia bertanya, bagaimana cara wudhu yang benar saat di lapangan yang susah air, misalnya ketika wudhu yang pakai sepatu di lapangan, apakah memenuhi syarat untuk khuf? Syukran, Ustaz. Oke. Yang pertama, orang bekerja di bekerja memandikan ini anjing ya, maaf. Ya. Nah itu bagaimana cara mensucikannya? Ya harus dilihat ya, harus dilihat yang terkena bagian tubuhnya itu bagian mana saja. Kan bisa dilihat itu pasti ya. Kalau seluruh tubuh kan mungkin tidak, ya. Apalagi jika memandikannya itu memakai pakaian khusus misalnya yang nggak sampai tembus air, nah itu lebih spesifik lagi. Ya cukup di situ aja, misalnya tangannya yang paling sering kena mungkin ya tangan. Ya sudah itu aja yang dibersihkan. Ya, saya sarankan sih kalau memang mandi di situ pakai pakaian khusus yang model kayak jas hujan begitu ya kira-kira yang tidak akan tembus ke berbagai tubuh yang lain. Itu lebih amannya di situ. Sehingga nanti kalau pakai sarung tangan yang handscoon atau apa gitu ya, itu kan tidak tembus ya nantinya. Sehingga nanti kalau kita membersihkan itu sudah misalnya hanya ada bau ya, fokus di baunya itu saja. Ya. Kalau misalnya ingin tenang, biar nggak was-was, ya, maka kemudian dibasuh seluruh tubuh dengan tanah, ya bagus, gitu ya. Silakan saja keramas dengan tanah, ya. Mandi juga dengan tanah, terus dibilas dengan itu 7 kali, bagus-bagus saja. Sama sekarang insya Allah mudah melakukannya. Apalagi kalau misalnya pakai shower gitu ya, 1 kali basuhan, 1 kali basuhan itu nggak banyak dapat air, nggak banyak menggunakan air insya Allah. Yang pertama, yang kedua, pertanyaan Raihan, Niatnya berwudu. Kenapa? Tadi ada niatnya. Ada pertanyaan niatnya seperti apa? Niat apa tadi? Tadi ada pertanyaan ekornya. Niatnya seperti apa? Oke, untuk membersihkan najis itu nggak perlu niat khusus ya. Jadi ya sudah dibersihkan aja sampai bersih, gitu aja. Jadi bukan
Bukan seperti kayak wudhu yang harus niat menghilangkan hadas kecil misalnya. Enggak. Jadi cukup sampai bersih najisnya sudah selesai, sudah cukup itu. Gitu ya maksudnya pertanyaannya. Ya. Ya, oke. Pertanyaan wudhu dengan menggunakan gayung. Nah, ingin saya katakan justru di zaman Nabi itu wudhunya kayak gitu, ya. Zaman Nabi itu nggak ada keran begitu ya, nggak ada wudhu yang keran yang airnya mengalir itu enggak, justru pakai baskom begitu. Coba cari hadis-hadis Nabi tentang bagaimana Nabi berwudhu itu mesti akan di bejana, inaun istilahnya, di bejana. Wudhunya itu pakai bejana. Makanya ada pembahasan hukum pakai bejana terbuat dari emas dan perak. Dan itu haram kalau dalam mazhab Syafi'i kan haram memakai bejana emas dan perak untuk berwudu. Itu termasuk maksiat, tidak boleh. Itu menunjukkan bahwa zaman dulu selama berapa abad yang wudunya itu pakai semacam baskom. Jadi digayung itu bukan hal yang aneh, justru itu adalah hal yang sangat biasa di zaman Nabi. Nah, cuma kalau misalnya bangun tidur, disunahkan sebelum berwudu itu jangan dicelup langsung, tapi dituangkan dulu ke tangan, dibasuh 3 kali, selesai baru kemudian wudunya dengan cara dicelup. Mungkin yang jadi waswas itu kan apakah itu jadi mustakmal apa tidak kan gitu ya? Jawabannya tidak. Kalau kata An-Nawawi, kalau niatnya irtiraf, niatnya menciduk itu tidak membatalkan wudu. Yang batal itu kan tidak menjadikan mustakmal. Yang batal itu kan dicelupkan dengan niat untuk membasuh. Nah, itu yang buat jadi mustakmal itu begitu. Boleh ya, ringkasnya pertanyaan Raihan adalah yang demikian itu boleh. Oke. Yang ketiga, saya sampai lupa yang ketiga apa tadi pertanyaannya? Saya juga lupa. Oke, tadi bertanya bagaimana cara wudhu yang benar saat di lapangan yang susah air. Misalnya ketika wudhu pakai sepatu. Oh iya, tentang ya. Jadi begini, susah air itu biasanya pembahasannya nyambungnya ke tayamum. Jadi kalau airnya nggak ada, diizinkan untuk tayamum. Kalau untuk menyapu 2 sepatu itu adalah rukhsah. Rukhsah untuk orang yang musafir. Karena zaman dulu itu jenis sepatunya nggak seperti zaman sekarang ya, yang kalau dilepas itu menimbulkan masyaqqah, menimbulkan kesulitan, maka diizinkan menyapu 2 sepatu. Tapi itu ada syaratnya. Konsep menyapu 2 sepatu itu adalah menggantikan pembasuhan kaki ya dalam wudhu. Makanya kalau kena hadas besar, itu harus dilepas wudhunya, sepatunya. Tidak boleh lagi menyapu 2 sepatu. Jadi ada syarat-syaratnya agar sah menyapu 2 sepatu itu. Di antara syarat terpentingnya ya, yang pertama, saat memakainya harus dalam keadaan suci. Jadi wudhu dulu atau mandi besar dulu, kemudian pakai sepatu, baru setelah itu boleh menyapu 2 sepatu. Jadi nggak bisa langsung dipakai sesukanya terus boleh syariat menyapu 2 sepatu, nggak bisa demikian. Ada syarat-syaratnya. Harus dipakai dalam keadaan suci dulu. Ya, idkhaluhuma tahiratain gitu ya, keterangan para ulama itu begitu. Harus dipakai dalam keadaan suci. Yang kedua adalah jenis sepatunya itu harus menutupi area yang dibasuh. Jadi harus menutupi mata kaki. Nggak boleh jenis sepatu yang hanya menutupi punggung kaki tapi mata kakinya kelihatan. Nah, itu nggak sah. Nggak boleh menyapu 2 sepatu kayak begitu. Ya. Syarat yang kedua, jenis sepatunya harus qawi, harus kuat. Atau kalau bahasanya Abu Syuja adalah yumkinu tatabu'ul masyi alaihima. Jadi bisa digunakan untuk berjalan normal terus menerus. Nah, itu. Jadi kalau sepatu-sepatu yang bahannya lemah, misalnya kayak sandal-sandal hotel itu misalnya, itu kan bahannya lemah, itu cepat jebol. Demikian itu nggak sah digunakan untuk menyapu sepatu dengan kondisi semacam itu. Ya, jadi syariat menyapu 2 sepatu itu rukhsah untuk musafir sebanyak 3 hari. Kalau misalnya mukim itu 1 hari. Ya, bukan persoalan karena airnya jarang, bukan. Tetapi itu untuk memudahkan supaya tidak melepas sepatu. Ya, kalau airnya sedikit itu nanti hubungannya ke tayamum, karena kalau misalnya airnya hanya dipakai untuk minum, lalu kemudian khawatir nggak cukup, maka boleh bertayamum. Ya, karena tidak nemu air tadi. Ya, sudah selesai ya? Pertanyaannya sudah habis? Satu lagi, Ustaz. Oke. Oh ya, ada 2 lagi. Teman-teman, ini 2 pertanyaan terakhir ya. Nanti kita lanjut ke pertemuan berikutnya. Oke, ini ada saran Masya Allah nih dari santri tetapnya Ustadz Rohma.
Dari Mas Yoga, teman-teman kalau seumpamanya mau lihat tulisan beliau, ada di irtaki.net, atau itu ada link YouTube yang sudah beliau bagikan di kolom chat. Masya Allah. Syukran Bang Yoga. Baik, 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama dari Rijal dari Malang. Ustadz izin bertanya, jika darah haid terkena pakaian, lalu sudah dicoba dibersihkan, namun tetap terlihat ada bekas darahnya, apakah pakaian tersebut boleh dipakai untuk sholat? Berikutnya dari hamba Allah di Malang, sudah wudhu tiba-tiba jerawat meletus, lalu mengeluarkan darah dan nanah. Apakah ini jadi najis juga dan harus dibersihkan? Syukran Ustaz. Oke. Yang pertama, saya jawab dari jerawatnya dulu tadi ya. Saat Ya. berwudu, kemudian meletus jerawat. Apakah harus dibersihkan? Ya. Kalau berwudu kemudian meletus jerawat yang keluar darah dan nanah misalnya, lanjutkan wudunya nggak apa-apa sampai selesai. Begitu selesai, sudah sah wudunya, baru kemudian membersihkan najis dari meletusnya jerawat. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena terkena najis itu tidak membatalkan wudu. Jadi nawaqidul wudu, hal-hal yang membatalkan wudu itu tidak ada, salah satunya adalah terkena najis. Karena najis itu tidak membatalkan wudu, tapi hanya berkonsekuensi harus membersihkan najis itu aja ya, sebelum melakukan sholat. Jadi lanjutkan aja wudunya sampai selesai, baru setelah selesai kemudian dibersihkan najisnya tadi. Ya, yang pertama ya. Kemudian yang pertama tadi apa Mas? Darah haid. Oh iya, Tentang darah haid. Oke. Darah haid. Untuk darah haid itu pernah terjadi di zaman Nabi ya. Jadi ada dibahas juga di Bulughul Maram itu, ada hadisnya yang membahas tentang itu. Seorang wanita bertanya kepada Rasulullah tentang cara membersihkan darah haid pada pakaiannya, terus Nabi merekomendasikan cara membersihkannya. Terus ditanya, masih ada bekasnya, bagaimana Rasulullah? Ya, kata Nabi, la yadurru asaru. Jadi bekasnya itu enggak masalah. Jadi kalau sudah berusaha maksimal membersihkan dan tidak susah menghilangkannya, maka tidak masalah. Ini lagi menunjukkan ya bagaimana agama itu tidak memberatkan. Ini juga menunjukkan bahwa kesucian itu beda dengan kebersihan. Ya. Yang dituntut adalah suci. Jadi kalau sudah berusaha dibersihkan maksimal, ya dianggap suci secara syar'i, meskipun secara fisika mungkin masih ada unsur-unsur, ada molekul-molekul kotor dari bekas darah tersebut, tidak masalah. Karena memang ada dalil yang memberikan keringanan dalam hal tersebut. Ya, tapi kalau zaman sekarang kan sebenarnya membersihkan gitu itu teknologi sudah sangat maju ya. Jadi banyak cairan-cairan yang saya kira bisa membantu membersihkan itu sebersih-bersih. Tapi seandainya nggak punya itu, sudah berusaha maksimal dan hanya punya pakaian itu saja, nggak masalah, sudah sah digunakan untuk beribadah. Baik, karena sudah terakhir ya pertanyaannya, barangkali sekaligus saya closing ya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya berharap kajian ini menjadi ilmu yang memberkahi kita semua, membimbing kita semuanya di jalan Allah untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan kualitas kesalehan kita, dan bisa membimbing kita menuju ke surga. Terima kasih. Saya mohon maaf jika banyak hal yang tidak berkenan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan katsiran Ustaz. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang tadi mungkin terlambat ya hadirnya karena fikih itu hal yang sangat luar biasa rumit. Jadi mohon nanti yang terlambat atau baru bergabung silahkan minta record materi keseluruhan ke panitia nanti, insya Allah kami bagikan. Harapannya meresum dari awal ya, karena Anda khawatir kalau seumpamanya ternyata teman-teman yang baru gabung terus mendapatkannya setengah-setengah, nanti malah salah kaprah seperti itu. Jazakallah khairan kepada Ustadz Muafa yang telah menyampaikan materinya pagi hari ini, yang sangat luar biasa ya teman-teman. Ternyata kalau ngomongin masalah bab toharoh aja itu masih banyak banget. Mungkin berikutnya kita akan bahas lebih banyak lagi terkait
hal-hal yang boleh mensucikan, jenis-jenis air dan lain-lainnya. Di pertemuan berikutnya kita masih bisa bahas tentang bagaimana wudhu, tayamum, dan lain-lain. Tapi karena waktunya terbatas, sengaja dari teman-teman panitia membatasi waktu, karena pengalaman ya teman-teman, kalau seumpamanya kita bahas dalam satu pertemuan, biasanya nanti di jam-jam kesekian udah mulai ngantuk, udah mulai nggak fokus, materinya juga nggak masuk. Jadi pertemuan berikutnya harap tetap antusias. Jazakumullah khairan buat teman-teman yang sudah bergabung. Tetap semangat untuk menyebarkan kebaikan dan tetap istiqomah dalam hal-hal kebaikan. Anda sebagai moderator mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sama-sama kita akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sama-sama beristighfar. Dan kita sempurnakan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ana mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, syukran semuanya. Sudah boleh live ya. Nanti insya Allah di-share link recordingnya panitia. Syukran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terus suwun admin. Yeah. Mangga live ini adminnya mau ngegibah. Habis itu kita wudhu berarti habis gibah. Mangga teman-teman semua. Ya, adminnya mau ngegibah dulu. Habis ngegibah admin mau wudhu. Aneri Supanji silahkan go away. Yoga silahkan. Seven. Elvani. Udita. Udij. Seriusan? I don't know. Minta live belum tahu, bukannya evaluasi dulu. Masih ada panitia. Masih ada Ahlan, Lutfi. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa Kita mau live sahlan. dulu ya. Kita mau evaluasi Lutfi. Yang keluar masuk nggak jelasin. Di waiting room aja beserta yang belum. Si. Oke, sudah semuanya sudah tak pindah ke waiting room. Guys, kita hari ini tidak membuat link presensi dan evaluasi. Iya, benar. Guys. Tadi ini bingung cara buatnya gimana. Dibuka terus ditinggal pergi. Parah banget Lutfi emang. Astagfirullahaladzim. Istighfar antum mah. Soalnya di rumah ngomongnya dibuka, nggak kedengeran. Oh iya, berarti ini link recordnya kemana? Recordnya kemana? Cloud. Udah, Lutfi silakan pengampunan dosa dulu. Bikin room ditinggal pergi, nggak masuk aneh. Istighfar dan klarifikasi. Kualifikasinya adalah tadi anak itu siap-siap. Kenapa? Karena kan jam 6.30 itu ada warga kerja bakti. Biasanya sampai jam 9 lebih. Nah, kita mau pergi kan? Udah lebih pagi perginya sebelum warga pada keluar. Kayak gitu. Jadi sempat siap-siap tadi. Tadi harapannya bisa lebih cepat sampai sini kan gitu. Tahunya 6:30 baru sampai sini.
Gitu, bro. Oke. Fadlan silakan klarifikasi pengampunan dosanya. Fadlan juga telat kan datangnya, udah mulai baru masuk. Oh iya, di sini azannya Ana tadi baru Ya, selesai istighfar jam dulu, 5. istighfar dulu by the way. Wait, bentar. Sampun, Pak Fadlan. Sampun. Ya, sudah beristighfar? Ya, di mute lagi. Ya sudah, alhamdulillah. Nah, boleh kalau sudah beristighfar silahkan klarifikasi. Ya jadi Ana tadi tuh posisinya sewaktu ngechat kalian itu masih baru selesai sholat qobliyah subuhnya. Jadi habis itu pas jam 6 itu baru Ana masuk. Oke. Jadi nunggu tadi jamaah kan sholatnya. Ya, siap. Masya Allah. Terus juga Ana Oke, ngerasa gitu ya kayak teman-teman. Ana juga tadi ngerasa bersalah sebenarnya. Soalnya jadi kan ini inspirasi kajian Ana sebenarnya, kajian kita ini. Dulu waktu itu tahun 2020 awal sebelum corona, itu kita ngadain kajian tentang tata cara berwudu. Jadi kemarin Ana pikirnya itu, jadi tagline kita kemarin itu gimana sih cara wudu yang benar kan. Kalau teman-teman lihat di Instagram kan itu kan, gimana sih cara wudu yang benar. Ternyata Ana bahasannya ternyata itu kecepatan, harusnya ada fikihnya dulu kan, dijelaskan apa itu najis dan sebagainya, hal-hal yang membatalkan, yang nggak batal, terus bagaimana cara untuk mensucikan yang pakaian terkena yang batal tadi, harusnya seperti itu dulu. Jadi ke tagline-nya sih lupa. Ya mungkin nanti Ya. teman-teman kalau mau bikin kajian coba lihat kurikulum dulu karena bab tohar itu panjang ya. Tidak serta-merta ngomongin air. Air itu nanti pertemuan kedua, ketiga. Ini Alutfi dok. Ya tahu nih air kan air. Oh, orang hari ini nggak bahas air. Jadi kayak gitu. Maksudnya kalau dari bab tohar itu biasanya memang kita ngejelasin najis dulu, ngejelasin haram dulu. Najisnya dibagi-bagi dulu. Jadi najis A, B, C, D, E. Contoh-contohnya, detail-detailnya. Pertemuan kedua, biasanya kita membahas tentang, kalau aneh dulu itu, hal-hal yang bisa menghilangkan najis. Jadi belum masuk air nih. Masih ada batu, masih ada tisu, masih ada kertas, dan lain-lain itu dibahas semua. Nanti baru spesifik ke airnya. Karena kan batu juga bisa menghilangkan najis. Nanti baru masuk ke pembahasan airnya. Airnya dibahas jenis-jenis air. Jadi panjang bahasanya. Yang minggu depan itu apa? Ya tadi, lebih ke bahan-bahan yang bisa menyucikan, termasuk jenis-jenis air, nanti mungkin bisa dibahas pertemuan berikutnya. Nanti setelah itu barulah bahas masalah teknisan wudu. Itu tuh masih pertemuan kesekian. Tadi kan perasaan udah ada disinggung Ustadznya mengenai batu terus yang mensucikan dengan benda suci itu sama dengan air. Maksudnya itu kan tadi udah. Air itu nanti banyak pembagiannya. Iya. Ada itu satu pertemuan sendiri. Oh, itu satu pertemuan sendiri. Soalnya iya, karena gini ya. Kalau ente langsung misalnya kita bahas pembeda air. Terus langsung bahas teknis, itu jadi padat banget. Terus orang-orang bakal lupa sama awal kalimatnya gitu. Akhirnya ilmunya nggak dapet. Karena nih yakin nih di sini aja ada yang banyak yang nggak nyatet kan. Lutfi misalnya nih nggak nyatet tuh, aneh tahu tuh karena Lutfi ada di sini. Itu pasti bakal lupa kayak gitu. Jadi nggak ada yang membekas. Nah, makanya dibahasnya pelan-pelan. Kalau fikih itu menurut aneh memang lebih baiknya sedikit materinya tapi akan lebih padat ditanya jawab karena lebih banyak problematikanya kan daripada teorinya, ya nggak sih? Iya. Soalnya kemarin Ana yang kajiannya itu sekaligus jadi yang tata cara air, jenis-jenis air yang bisa dipakai wudhu, terus tata cara wudhunya gitu. Karena baru tahu juga kalau misalnya beda. Ya, nanti mungkin pertemuan ke depannya kita bisa ini dulu nih buat kayak FAQ. Jadi nanti kita udah tabulasi pertanyaan-pertanyaan.
Karena menurut Ani biasanya kalau pertanyaan itu mereka berdasarkan experience ya. Sesuatu yang tidak ditemukan di buku, terus tiba-tiba ada pengalaman. Kayak tadi misalnya, kalau umpamanya tadi nggak ada yang nanya, pasti nggak ada penjelasan kan terkait lagi wudhu, terus jerawatnya betus. Nah, makanya menurut Ani, kenapa tadi Ani bilang nggak apa-apa, sedikit aja materinya, tapi bakal lebih banyak kita jawab, karena menurut Ani, fikih itu hal-hal yang sifatnya furu. Setiap orang punya pengalaman beda-beda, dan itu mesti dibahas. Seperti itu guys. Siapa tahu kita besok mau bahas wudhu pakai air mineral. Boleh. Oh iya, ini Lutfi, chat Ana belum Anta balas. Biasa. Ente jangan kayak pertama kali nggak dibalas deh. Lutfi kan emang nggak pernah balas kalau nggak diingetin. Ana jadi kurang enak nih sama ustadznya. Maksudnya kan kita ustadznya kayak nggak tahu kan kalau misalnya kita ada mau ngasih gitu kan. Itu di sore aja dikasih. Iya. Malam juga nggak apa-apa sambil silaturahim. Ya nggak, Vi? Ana titip kalian ya. Tapi nanti malam ini dulu live Instagram sama Mas Dimas dulu bahas mualaf. Dia mualaf soalnya kayak mau cerita inspiring story. Sampai jam berapa? Bayangin ya, beliau mualaf baru 2 tahun tapi sekarang udah ngurusin mualaf center. Udah berdakwah kemana-mana. Ya Allah, kita yang dari lahir dakwahnya sebatas syuro doang, di Zoom lagi. Oke, jadi kalian rencananya datangin jam berapa? Ayo kita ngurus malam. Tuh kan. Ini dia kalau ini sekonyong-konyong ya, kayak gampang gitu loh. Kayak tadi. Udah tahu nih, tentang air kan? Hah? Apaan tentang air sih? Orang gak bahas air. Nggak sesimpel itu, Vi. Banyak proseduralnya. Jangan memandang sesuatu dari sudut pandang kita saja yang kita ini fakir ilmu. Oke teman-teman, Ani mau siap-siap dulu. Halo sudah ke rumah. Syukran ya teman-teman. Mudah-mudahan. Ya, saya. Berarti kalian ngunjungin Ustadz Muafanya hari ini, malam nanti ya? Apa gimana? Sesempatnya lah. Tapi insya Allah kita sempatkan maksudnya. Oke. Sampaikan salam ya nanti sama beliau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, siap. Kan diterima dulu salamnya kan baru disampaikan. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya guys, Ani mau mandi. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.